Ya, sudah ada 15 orang yang bergabung ya. Baiklah anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai saja ya pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Baik. Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama ya. Ini biasanya Mas Syarif dan Mas Pandu biasanya mengangkat tangan untuk memimpin doa. Ya. Baik, dipimpin oleh ada juga Mas Reski, Mas Syarif, Pandu dan Reski. Ini yang memimpin doa, yang mengajukan diri memimpin doa. Baik. Sekarang Mas Syarif dulu ya, coba ya. Oke Syarif, kamu pimpin doa untuk memulai pembelajaran pagi hari ini. Teman-teman yang lain silahkan dinonaktifkan dulu mikrofonnya ya. Dinonaktifkan dulu mikrofonnya, kita berdoa bersama-sama. Silahkan Mas Syarif pimpin doa. Yuk. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Syarif ya sudah memimpin doa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pembelajaran kita pada pagi hari ini akan lancar ya, dan kita semuanya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Baiklah anak-anak, sekarang silahkan dibuka bukunya pembelajaran 4 ya, halaman 63. Namun sebelumnya saya persilahkan terlebih dahulu siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu terkait pembelajaran yang sudah kita jalani kemarin. Ada tidak yang ingin bertanya? Mbak Inara mengangkat tangan. Silahkan Mbak Inara, ada pertanyaan Inara? Tapi kepencet Pak. Oh ternyata kepencet. Ya, kepencet ya, tidak apa-apa. Oke, tidak ada pertanyaan, sudah jelas semuanya? Sudah? Ya. Kalau begitu Pak Rifan yang tanya dulu sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran keempat ya. Kemarin kita sudah belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia itu apa saja yang sudah kita pelajari? Ada yang tahu enggak? Kemarin apa saja? Kita bisa tumbuh dengan cepat. Makan? Iya, makan ya, makan makanan yang bergizi ya. Kalau kita makan makanan yang bergizi, pertumbuhan badan kita akan lebih cepat daripada kalau kita tidak memakan makanan yang bergizi. Begitu ya anak-anak ya. Oleh sebab itu kemarin kita Halo? Ada apa Mbak Naisila? Halaman berapa Pak? Oh ya, sekarang kita akan memulai pembelajaran 4. Halo? Halaman 3. Ya, sekarang kita akan belajar halaman 63, pembelajaran 4 ya. Namun sebelumnya Pak Rifan mau tanya dulu atau mengingatkan kembali kepada kalian ya. Kemarin kita sudah belajar bersama tentang pertumbuhan dan
perkembangan manusia ya. Kalian sudah tahu kan ciri-ciri tumbuh itu apa? Bertambah besar, tambah tinggi, dan tambah berat. Ya. Waktu lahir beratnya berapa? 3 kilo. Ya, sekarang Mas Reski sudah berapa, Mas Reski? Berat tubuhmu sekarang? 25 ada ya? Lebih kayaknya ya. Nah, itu artinya kita tumbuh ya, mengalami pertumbuhan. Nah, kalau perkembangan itu bertambahnya kemampuan. Contohnya waktu kelas TK kita belum bisa naik sepeda. Sekarang semuanya sudah bisa naik sepeda roda 2. Ya. Bahkan sekarang ada yang bisa berenang ya. Dulu hanya bisa merangkak, hanya bisa berangkang ya. Hanya bisa merangkak, hanya bisa tengkurap. Nah, tapi sekarang sudah bisa berlari, bisa melompat. Itu artinya mengalami perkembangan. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan diantaranya adalah makan makanan yang bergizi. Nah, oleh sebab itu sekarang Pak Rifan tanya, sudah dikerjakan semuanya atau belum kemarin tugasnya? Sudah. Yang makan makanan yang bergizi halaman 61. Sudah semuanya belum? Sudah. Nah, kalau sudah semuanya, ada yang belum? Jangan-jangan ada yang belum? Saya sudah. Baik. Oke, kalau sudah, sekarang siapa yang ingin membacakan apa menu sarapannya, makan siangnya, dan makan malamnya sejak hari Jumat hingga hari Minggu kemarin? Siapa yang mau membacakan? Pekerjaannya halaman 61. Angkat tangan. Oke, ada Mbak Naisila, ada Mas Pandu, ada Mbak Haifa tadi ya. Oke, Mbak Naisila dulu, terus Mas Pandu ya. Oke, Mbak Naisila dulu. Loh, halaman 61 Naisila. Yang tugas kemarin menulis menu sarapan sudah belum, Naisila? Coba kamu bacakan sekarang. Anak-anak maaf ya, saya nonaktifkan dulu ya mic-nya ya. Oke, Naisila, sekarang kamu aktifkan dulu mikrofonnya. Yo, sekarang bacakan punyamu. Setelah Suban makan selama 5 hari yang lalu, catat menu makananmu ketika sarapan, makan siang, dan makan malam. Baca dalam bentuk tabel seperti berikut. Sambil makan nasi dan ayam. Hari Selasa nasi dan telur. Hari Rabu nasi dan telur roti. Kamis nasi dan ikan. Jumat nasi dan sayur. Sudah, Mbak Naisila? Sudah. Oke, terima kasih. Baik. Ada tidak yang itu tadi yang disebutkan Naisila itu sarapannya, makan siangnya, apa makan malamnya? Makan sarapan, Pak. Ya. Oke. Baik, terima kasih Naisila. Sekarang gimana Mas Pandu? Punyamu gimana? Coba bacakan hasil pekerjaanmu gimana? Hari Senin, sop daging.
Makan siang nasi kuning. Makan malam martabak. Hari Selasa sarapannya bubur ayam. Makan siang martabak. Makan malam mie ayam. Hari Rabu sarapan nasi goreng. Makan siang semur jengkol. Makan malam capcay. Hari Kamis sarapan ikan patin. Makan siang udang bakar. Makan malam udang bakar lagi. Hari Jumat sarapan nasi kuning. Makan siang ayam geprek. Malam bakso. Iya, terima kasih. Wah, saya jadi kepengin makan ini setelah mendengar makannya Mas Pandu. Menunya ya, ada udang bakar, ada martabak ya, ada semur jengkol juga ya, luar biasa. Oke, satu lagi, siapa tadi yang mengangkat tangan selain Mbak Naisila dan dan Mas Pandu? Siapa tadi ya yang mengangkat tangan ya? Siapa lagi yang mau membacakan? Anak-anak, ada tidak? Mbak Kirana mau? Kirana Zahwa? Malah menggeleng-geleng kepala. Axel mau? Oke, siapa lagi? Yo, satu orang lagi yo. Syara? Halo? Ini jangan-jangan suara Pak Rifan tidak terdengar ini. Kok tidak ada yang menjawab? Inara mau? Coba. Tidak, Pak. Oke, ya, baik. Tidak apa-apa. Mas Pandu dan Mbak Naisila sudah cukup ya untuk membacakan menu sarapannya, menu makan siangnya, dan menu makan malamnya ya. Yang kita makan itu ada yang berupa karbohidrat, ada yang berupa protein, ada yang berupa lemak, vitamin, dan mineral ya. Itu semuanya bisa kalian pelajari ya pada halaman 60 ya, bisa kalian pelajari ya. Ada apa Mbak Naisila? Kemarin tugasnya udah saya kumpulin, Kak. Oh ya, dikumpulkan di Google Classroom semuanya ya. Sudah. Bisa tidak cara mengumpulkannya? Cara mengumpulkan tugasnya di Classroom bisa enggak? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa ya? Iya, bisa dong ya. Kelas 3 udah bisa ya. Udah tambah besar. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 4. Ada sebuah teks cerita ya, judulnya apa anak-anak? Pusing saat berolahraga. Ya, jadi selain makan makanan yang sehat, supaya pertumbuhan badan kita lebih baik, lebih cepat, kita juga harus berolahraga ya. Mari kita baca teks halaman 63. Yuk, dihidupkan kameranya, mic-nya dimatikan, kameranya dihidupkan. Yo, halaman 63. Siapa yang mau membacakannya untuk teman-teman? Rafa berani? Saya, Pak. Oh, Rafa menggelengkan kepala. Yang mengangkat tangan ini ada Mas Pandu. Oke, ada Mas Rehan. Oke, Mas Rehan dulu ya. Ya, kita kalau bisa semuanya akan mendapat giliran ya. Silakan Mas Rehan dihidupkan mic-nya. Teman-teman yang lain dimatikan mic-nya. Yuk,
Pusing saat berolahraga. Yuk, Rehan. Ini Sekar tidak mau judulnya dulu Mas, judulnya dulu dibaca ya. Oke. Pusing saat berolahraga. Pagi ini Sekar tidak mau sarapan. Sarapan yang disiapkan ibu tidak disukainya. Ibu mengingatkan Sekar untuk sarapan. Sarapan diperlukan setiap orang untuk memperoleh sumber energi dalam melakukan kegiatannya. Sekar hanya minum segelas susu. Menurut segelas susu sudah dapat membuat tubuhnya segar. Pelajaran di sekolah pagi itu olahraga. Sekar dan teman-temannya akan berolahraga. Semua anak sudah berbaris menurut kelompoknya. Anak-anak akan berlomba permainan berjalan dan melompat. Kelompok Sekar mendapat giliran berjalan dan melompat. Sekar berada paling depan. Sekar ingin kelompoknya menang. Lah berjalan dan melompat dengan cepat. Saat lompatan kedua, matanya mulai berkunang-kunang dan kepalanya terasa berputar. Tiba-tiba Sekar terjatuh lemas. Ya, terima kasih Mas Rehan. Membacanya sudah lebih bagus ya daripada kemarin. Jadi anak-anak, sekali lagi saya ulangi, sekali lagi saya sampaikan, kalau membaca ada koma berhenti sebentar. Kalau ada titik, membacanya berhenti terlebih dahulu ya. Baru beberapa saat kemudian lanjutkan ke kalimat berikutnya ya. Oke. Tidak usah tergesa-gesa, yang penting betul dulu membacanya ya. Ada koma berhenti sejenak, kalau ada titik berhenti ya. Beberapa saat kemudian lanjutkan. Oke, sekarang coba Mas Pandu dulu. Mas Pandu, lanjutkan Mas Pandu. Paragraf ketiga, Sekar dibawa ke ruang unit kesehatan sekolah. Yuk, dihidupkan mikrofonnya. Teman-teman yang lain dimatikan dulu mikrofonnya. Sekar dibawa ke ruang unit kesehatan sekolah. Di sana Pak Budi berolahraga, memberikan Sekar teh manis hangat dan bubur ayam. Sekar diminta beristirahat agar tubuhnya segar kembali. Pak Budi kemudian mengumpulkan anak-anak. Pak Budi menjelaskan kepala Sekar pusing dan tubuhnya lemas karena perutnya belum diisi makanan. Sekar hanya meminum susu, sedangkan tubuh juga memerlukan zat-zat gizi lainnya. Iya, terima kasih Mas Pandu ya. Baik anak-anak, siapa tokoh yang ada pada bacaan tadi? Namanya siapa? Sekar. Apa yang terjadi pada Sekar di sekolah? Pingsan. Iya, dia pusing, pingsan, lemas. Mengapa Sekar pingsan? Karena tidak mau sarapan. Iya, tidak sarapan pagi. Dia hanya minum susu. Pada saat apa Sekar itu pingsan? Pada saat kegiatan apa? Olahraga. Oke, setelah pingsan, apa yang terjadi pada Sekar? Sekar dibawa ke olahraga ke ruang. Iya,
dibawa ke UKS, unit kesehatan sekolah. Nah, setelah itu di sana Sekar ngapain? Diberi teh manis hangat dan bubur ayam. oleh siapa? Bubur ayam. Pak Budi. Oke, oleh Pak Budi. Pak Budi. Ya. Sudah memahami isi bacaannya anak-anak? Ya. Oke, Sudah. kalau sudah berarti kalian juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada halaman 64. Yo, dibuka pada halaman 64. Yo, buka dulu halaman 64. Oke, Pak Arifan akan siapkan dulu papan tulisnya ya. Oke, kita siapkan papan tulisnya. Yo, mari kita tulis bersama-sama. Yo. Halaman 64. Sudah dibaca semuanya? Sudah. Sudah ya? Pertanyaan nomor 1. Siapa yang berani? Mas Reski ya? Mas Reski, sebentar Mas Reski. Oke, nomor 1. Anak-anak yang lain dimatikan dulu mikrofonnya. Ini berdengung-dengung ini suaranya ini. Ya, Mas Reski, kamu baca dulu soalnya. Kemudian dijawab pertanyaannya. Yo. Nomor 1. Terlihat? Yuk. Apa penyebab Sekar pusing yang saat berolahraga, tidak mau makan, tidak mau sarapan? Ini ya, apa penyebab Sekar pusing saat berolahraga? Sekar tidak sarapan. Oke, tidak mau makan sarapan pagi. Sekar hanya minum susu. Terlihat anak-anak di layar kalian? Ya. Terlihat tidak? Terlihat. Terlihat ya? Oke. Silakan sambil ditulis. Yo, yang anak perempuan jangan mau kalah. Yo, siapa yang mau ini menjawab pertanyaan nomor 2? Yang belum terdengar suaranya ini banyak sekali nih, Mbak Renata, Mbak Kirana, Mbak Haifa juga belum, Mbak Syara juga belum. Yo, siapa yang berani? Jangan sampai kalah sama anak laki-laki ini. Mas Pandu sudah berkali-kali menjawab ini. Yo, nomor 2 siapa yang mau? Ini mudah sekali. Apa gunanya sarapan bagi tubuh kita? Yo, siapa yang mau? Sebentar Mas Reski, sebentar. Mbak Syara kayaknya mau menjawab ini, mikrofonnya hidup tadi. Yo, Mbak Syara mau mencoba menjawab? Apa gunanya sarapan bagi tubuh kita? Ini di paragraf pertama ada, itu sudah disebutkan di paragraf pertama. Menu sarapan yang disiapkan ibu tidak disukainya. Nah, padahal ibu sudah mengingatkan untuk sarapan. Nah, di situ ada gunanya sarapan, anak-anak. Sarapan diperlukan setiap orang. Untuk apa, anak-anak? Mbak Sarah, yuk. Untuk apa? Oleh sumber energi dalam melakukan aktivitas. Oh iya, betul sekali ya. Guna sarapan ini ya, guna sarapan bagi tubuh kita adalah
untuk memperoleh apa? Sumber energi. Energi itu apa tuh anak-anak? Tenaga kuat ya. Sumber energi dalam melakukan kegiatannya ya. Ya, bagus sekali. Ini Mas Reski tadi yang menjawab. Nomor 3 Pandu mau? Silahkan Pandu. Yuk sambil ditulis anak-anak. Menurutmu, apakah kita cukup sarapan sepotong roti dan segala susu? Tentu saja tidak, karena kita memerlukan gizi yang lengkap. Iya, tentu saja tidak, karena kita memerlukan gizi yang lengkap ya. Mungkin kalau rotinya tidak hanya sepotong mungkin cukup ya anak-anak ya, karena roti juga termasuk dalam apa anak-anak? Mengandung apa? Hidrat. Iya, karbohidrat. Karbohidrat itu apa saja? Ada nasi, ada roti, ya. Sayur. Bukan sayur. Kalau karbohidrat itu ciri-cirinya yang mengenyangkan. Ya, jagung, benar sekali. Bagus ya, jagung. Terus telo. Ada yang tahu telo tidak? Tahu. Ketela ya, itu juga termasuk karbohidrat. Ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Oke anak-anak, kalau sudah menjawab, setelah menjawab mikrofonnya dimatikan lagi ya. Ini suara Pak Rifan memantul ini ya. Suaranya memantul lagi, seolah-olah saya berkata berkali-kali ya. Baik. Oke, selanjutnya nomor 4. Siapa yang mau ini? Wah, Reski aktif sekali hari ini ya. Reski menjawab terus ya. Baik ya. Reski mau menjawab lagi. Yang lain yuk, siapa lagi? Ini Mas Reski ini aktif sekali hari ini. Naisila. Makanan yang bagaimana yang diperlukan tubuh yuk, siapa yang mau yuk? Oh, Mas Adril baru bergabung. Selamat bergabung Mas Adril. Yang bagaimana yang diperlukan oleh tubuh. Mas Adril segera menuju halaman 64 ya. Tadi kita sudah membaca halaman 63. Sekarang kita sedang menjawab pertanyaan di halaman 64 ya. Oke. Yo, nomor 4, makanan yang bagaimana yang diperlukan oleh tubuh? Makanan yang mengandung zat-zat bergizi. Ya, makanan yang mengandung zat bergizi lengkap dan seimbang ya. Oke. Bagus. Terakhir. Apa? Nah, ini sering, kalian pasti sering mengalaminya ini. Apa yang kamu lakukan jika sarapan yang disiapkan ibu tidak kamu sukai? Ya, biasanya ibu menyiapkan sayur nih, banyak yang nggak suka sayur ini mesti, ya kan?
senenge ayam goreng terus ya. Ada yang seperti itu tidak? Nah, kalau dibuatkan sayur tidak mau. Yo, siapa? Yo. Pak, ada tugas nggak? Ada dong, ya. Oke, nanti tak kirim di WA tugasnya. Terus nanti kalian kerjakan di Google Classroom. Yo. Siapa? Ya, ke Google Classroom nanti ya. Tapi ini pembelajaran biar selesai dulu. Mbak Naisila mau kemana? Ya. Mbak Naisila ada acara? Enggak, tanya doang. Oh, tanya doang. Tak kira mau pergi. Oke, sekarang nomor 5. Apa yang kamu lakukan jika sarapan yang disiapkan ibu tidak kamu sukai? Ya. Menghargai. Gimana menghargai? Mas Tetap makan. Oh ya, tetap memakannya ya, tetap memakannya. Perlahan-lahan tidak apa-apa, yang penting habis. Ya, selain ini apa? Selain tetap memakannya apa lagi? Ada jawaban yang lain tidak? Ada yang lain tidak? Tetap memakannya karena ibu kita sudah berusaha memasak. Iya, tetap memakannya untuk menghargai ibu kita yang sudah susah payah memasak ya. Bagus. Iya, memasak untuk kita ya. Wes dimasake ya, capek-capek ya. Nah, kalian belum bangun, ibu sudah masak ya, sudah menggodok air ya, sudah merebus air untuk mandi, untuk minum ya. Nah, malah kita nggak mau makan ya. Jangan begitu ya anak-anak ya. Kita harus tetap memakannya ya. Yang saat ini belum suka sayur, misalnya sayur bayam atau sayur kangkung ya. Aku suka sayur bayam. Iya, dicoba dulu ya. Kalau yang nggak suka dicoba dulu. Suka sayur nikin. Wah, ada yang suka sayur nikin juga. Ya, nanti lama kelamaan akan suka ya. Baik anak-anak ya, kita harus bersyukur ya atas makanan yang dihidangkan untuk kita semuanya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan saja ya. Kita menuju ke halaman berikutnya ya, ke 65 saja langsung ya. Halaman 65 saja langsung. Oke, saya tak hentikan presentasi dulu. Nah, sekarang kelihatan semuanya ini, wajah-wajahnya anak-anak semuanya ini. Ya, ada Mas Adril, mana nih Mas Adril? Mas Adril sudah dibuka bukunya? Ya, baik. Sekarang Mas Adril membaca dulu ya. Baca halaman 65 yang bawah, yang ayo membaca. Yo. Teman-teman yang lain, sebentar, teman-teman yang lain disimak ya, halaman 65. Bacalah cerita berikut ini ya. Yuk, Adril. Made dan Sekar bersahabat. Made berasal dari Bali dan Sekar berasal dari Jawa Tengah. Made dan Sekar memiliki makanan kesukaan daerah masing-masing. Made suka makanan ayam betutu. Itu ayam betutu memiliki rasa pedas.
suka makan gudeg hari, Sekar bertutup dengan sopa. Jika makan Sekar suka makanan gudeg. Gudeg memiliki rasa manis. Ya, terima kasih Mas Adril. Sekarang coba dilanjutkan ya Mas Kausar. Saya ingin mendengar suaranya Mas Kausar ini. Ya. Sebentar ya Mas Kausar dulu. Yuk. Baca lanjutannya. Yuk. Yang mana, Pak? Mas Kausar yang halaman 65 yang paling bawah itu. Suatu hari Sekar main ke rumah Made. Made menyajikan ayam betutu pada Sekar. Sekar menolak makanan tersebut dengan sopan. Sekar beralasan perutnya gampang sakit jika makan makanan yang pedas. Made pun mengerti dan tidak marah. Ya, terima kasih Mas Kausar ya. Ternyata Sekar tidak mau ya menolak makanan yang dihidangkan oleh Made ya. Made menghidangkan apa toh? Ayam betutu. Ya, ayam betutu itu khas Bali ya. Dan ayam betutu itu biasanya memang dihidangkan dengan pedas. Nah, karena pedas, maka Sekar menolak. Mengapa Sekar menolak? Karena kalau makan makanan yang pedas, perut Sekar suka merasa sakit. Ya, mohon maaf ya, menjadi sering ke belakang. Ya, MENCRET ya, itu. Nah, menurut kalian, apakah yang dilakukan oleh Sekar itu sudah tepat? Sudah tepat atau belum? Menolak makanan Made itu gimana pendapat kalian? Apa yang dilakukan Sekar itu bagus atau tidak? Ya, bagus saja. Bagus ya? Boleh ya? Boleh ya. Menolak makanan yang dihidangkan itu boleh, tapi harus dilakukan dengan sopan dan alasannya pun harus tepat. Iya, daripada kalau Sekar menerima hidangan itu, memakan hidangan itu, Sekar malah sakit, lebih baik menolak tetapi dengan halus. Ya. Apakah Made marah anak-anak? Tidak ya. Berarti Made menghargai atau tidak? Menghargai Sekar apa tidak? menghargai. Iya, menghargai ya. Oh iya, Sekar ternyata tidak sama denganku ya. Sekar ternyata tidak bisa makan makanan yang pedas. Kalau aku kalau nggak pedas nggak marem ya, nggak mantep. Nah. Oke anak-anak, apakah suaranya berdengung anak-anak? Ya. Ya berarti ada yang mic-nya on ini. Iya. Oke. Sebentar, mic-nya coba dimatikan dulu sebentar. Coba mic-nya dimatikan sebentar. Nah, apakah sudah masih berdengung? Enggak ya? Jelas ya? Ya, tidak berdengung ya. Jelas? Jempolnya kalau jelas? Jelas. Jelas ya. Oke. Nah, jadi Sekar tadi ya menolak makanan yang dihidangkan Made dengan halus. Made pun tidak marah. Made menghargai makanan kesukaan Sekar ya. Kalau begitu kita bisa
menjawab halaman 66 anak-anak ya. 66. Yo. Apakah kalian masih ingat apa yang dilakukan oleh Made dan Sekar itu termasuk pengamalan Pancasila sila yang keberapa? Sila yang keberapa? Yo. Mas Syarif, sila keberapa Mas Syarif? Kedua. Mengapa termasuk pengamalan sila yang kedua? Menghargai orang lain. Iya, perbuatan saling menghargai itu termasuk perbuatan yang mengamalkan sila kedua ya, menghargai kelebihan, menghargai kekurangan, memuji orang lain ya, tidak mengolok-olok orang lain ya. Termasuk menghargai, oh kamu suka makan gudeg ya, aku sebenarnya tidak suka gudeg ya, tapi aku menghargai. Itu termasuk pengamalan sila kedua. Berbuat baik kepada manusia sila kedua ya. Bisa dituliskan ya. Nomor A ya. Ini kita bacakan dulu ya. Sekar menolak dengan sopan makanan yang disajikan Made. Made pun mengerti dan tidak marah. Pertanyaan: sesuai dengan sila keberapa sikap yang dilakukan Made dan Sekar? Nah, sila yang kedua tadi ya, Mas Syarif menjawabnya sudah sesuai dengan sila yang kedua. Mengapa? Karena Made dan Sekar saling menghargai kesukaan masing-masing ya, menghargai perbedaan, itu termasuk sila kedua. Bisa dituliskan anak-anak di yang A ya, termasuk pengamalan sila kedua. Mengapa? Karena Made dan Sekar menunjukkan sikap saling menghargai. Bisa ya? Ya, oke. Sudah ditulis semuanya? Mbak Syara sudah. Ada siapa itu Mbak Syara? Ada adiknya atau kakaknya? Atau teman? Apa Mbak Naisila? Berapa soal lagi, Pak? Berapa soal lagi? Iya, Pak. Ini masih lama loh, pembelajaran sampai jam 3 sore loh. Ya, Pak. Tidak ya, tidak sampai pukul 3 sore, tidak. Sebentar ya anak-anak ya, ini ada Bu Puji sebentar. Satu. Tidak ada. Oh iya. Pak, saya mau tanya sebentar. Saya setengah 11 mulainya. Mulainya belajar Pak, kan katanya ini jadwal kesediaan. Nggak ada lagi? Iya. Nggak nongol-nongol video apa yang perlu saya. Berarti dari sama nggak? Tidak muncul juga. Kan katanya tanggal 9 sampai tanggal berapa? Ini kan tanggal 9. Kok nggak muncul video yang perlu diketik? Apa nanti coba? Mungkin agak yang ditunggu. Moga-moga muncul Bu. Kalau jam 9 sore enggak muncul ya, itu baru problem ini, nanti ditanyakan ke dinas apa. Ya. Halo Mbak Naisila, sampai jam 12 kurang seperempat ya. sudah capek ya ternyata. Oke, kita lanjutkan dulu.
apakah kita boleh memaksa orang lain memiliki kesukaan yang sama dengan kita? Tidak. Tidak ya. Kamu harus suka ayam betutu. Kamu harus suka makanan pedas. Boleh enggak seperti itu? Tidak. Ya, tidak ya. Oke. Tugasnya untuk kalian nanti saya kirim di Google Classroom ya. Tugasnya ini. Halaman 66. Mengisi tabel. Oh, iya. Nah, nanti tidak sekarang ya. Tidak sekarang. Nanti setelah pembelajaran, silahkan kalian saling bertanya kepada teman melalui WhatsApp. Ya, tanya ke temannya WhatsApp ya. Misalnya Mas Reski pinjem enggak. Saya tak jelaskan dulu. Saya tak matikan dulu semuanya mic-nya ya. Misalnya Mas Reski mau bertanya ke Inara, tapi nggak punya HP, ya pinjem HP-nya ayah atau ibu sebentar. Halo Inara, ini aku Reski. Aku mau tanya, apa makanan sehat kesukaanmu? Nah, bisa kan? Bisa dong ya. Itu. Nanti bertanya ke berapa orang teman? Ke 5 orang temannya. Ya, misalnya habis tanya Inara, berarti Reski nulis Inara nomor 1 halaman 66. Makanan kesukaannya apa? Ditulis. Mau tanya ke Naisila nomor 2, berarti ditulis Naisila. Naisila, kamu makanan kesukaanmu apa? Oh, aku bakso rudal misalnya. Wah, ini bakso yang gede ya. Bakso yang beranak, anaknya kembar, ada banyak. Nah, itu ditulis ya. Mau tanya Mas Adriel misalnya ya, Mas Adriel kamu suka makanan apa? Aku suka telo goreng misalnya ya, ditulis gitu ya. Bertanya melalui apa? WhatsApp ya, atau boleh tanya langsung kalau rumah kalian berdekatan. Ya, kalau rumahnya jauh tidak usah dolan ke rumahnya. Aku mau tanya ke Kaila. Pergi ke rumahnya Kaila ya. Padahal jaraknya jauh, tidak usah. Cukup tanya lewat WhatsApp saja ya. Mau tanya ke Renata, tanya ke Kausar boleh ya. Kalau bisa ada laki-lakinya, ada perempuannya ya. Jangan laki-laki semua ya. Ini halaman 66. Kalau yang laki-laki tanyanya ke temen laki-laki semua ya. Kalau yang perempuan tanya perempuan semua ya. Kalau bisa ada temen laki-lakinya, ada juga temen perempuannya, ditulis semuanya ya. Paham anak-anak? Apakah kalian paham tugasnya? Paham? Oke, setelah ini nanti saya akan mengirimkannya ke Google Classroom. Nanti kalian harus menguploadnya di Google Classroom. Ya, oke. Kemudian anak-anak, untuk pembelajaran yang kelima halaman 68 itu sudah pernah kita pelajari ya. Sudah pernah kan? Jadi materi kita tinggal pembelajaran yang ke-6 ya, halaman 73 dan seterusnya sampai ke halaman 76 ya. Oke, PR untuk kalian ya, berarti saya tuliskan di sini ya. Oke, berarti ini berarti tugasnya ya nanti di Google Classroom ya. Tugas untuk dikirim ke Google Classroom. Ini silahkan kalian lihat di layar HP-nya masing-masing atau layar laptopnya. Ini tugasnya ya. Sudah kelihatan belum? Iya. Tulisannya apa? Apa tulisannya? Kosong.
Kosong. Ya. Tugas di Google Classroom. Oke, tugas di Google Classroom. Nanti kalian cek Google Classroom ya. Mengisi tabel halaman 66 ya. Di foto dan diunggah ke Google Classroom ya. Google Classroom. Oke, gini ya caranya ya. Oke, kelihatan nggak ini tulisannya anak-anak? Gede kayaknya ya? Kelihatan. Oke, silakan tanya. Ini mic-nya siapa nih yang berdengung-dengung ini? Mic-nya siapa ini? Anak-anak kalau punya gunakan headset ini seperti Pak Rifan nih, gunakan headset ya biar tidak berdengung-dengung ya. Gunakan headset ini. Silakan bertanya ke 5 orang teman ya melalui WhatsApp ya tentang makanan kesukaannya ya. Oke, paham anak-anak? Ya, WhatsApp. Menu minta nomor WhatsApp. Ya, tanya dulu ke teman-temannya. Jangan laki-laki semua ya. Yang perempuan juga ditanya, yang laki-laki tanya juga ke yang perempuan ya. Oke, terus yang kedua sebagai PR itu kalian mengerjakan halaman 76. Kerjakan soal matematika. Ayo berlatih ya. Halaman 76. Nah, ini yang ini tidak usah dikirim ke Google Classroom ya. Di WhatsApp. Tidak usah, nanti kita bahas bersama-sama saja ya. Nanti kita bahas bersama-sama untuk yang ini. Yang dikirim ke Google Classroom yang ini saja ya. Oke, karena besok hari Rabu itu libur, maka kalian tak kasih PR ini ya. Yes ya, PR apa? Libur ya. Karena apa? Tahu enggak? Kenapa kok kita hari Rabu libur? Tanggal merah. Iya, ya tanggal merah. Tapi tanggal merah kenapa? Hari 1 Muharram. Oh iya. Oke, tahun baru Muharram ya. 1 Muharram ya. Oke. Anak-anak paham semuanya tugasnya? Paham. Ada pertanyaan? Ada. Siapa yang sudah lapar? Sudah lapar. Oh iya. Oke, gitu ya. Baik, berarti untuk pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya, kita akan membahas soal evaluasi 2 ya. Halaman 79 ya, boleh dikerjakan dulu boleh ya, kalau mau kerjakan dulu boleh. Nanti kita bahas bersama-sama insya Allah hari Jumat ya. Terus hari Senin bagaimana kalau kita mulai lebih pagi atau tetap jam setengah 11? Jam 11. Tetap jam setengah 11? Apa jam 9? Setengah 11. Langko engkau ngantuk nih setengah 11. Pak, kalau jam 9 atau orang Pak. Gimana Mbak Inara? Sebentar ini mendengung ini suaranya ini. Ya, sebentar. Mbak Inara, oke, coba ada mau bertanya apa Mbak Inara? Kalau jam 9 atau jam 8 gitu,
Kayaknya adekku ada Zoom sendiri. Oh ya, kayaknya ada Zoom sendiri. Berarti jam setengah 11 aja atau jam 10? Kalau setengah 11 kayaknya terlalu siang ini. Kalian sudah lapar ini. Baru belajar 60 menit. Aku Mas tiap saat aku makan. Wah, setiap saat makan ya Mas Kausar ya. Oke. Oke. Berarti nanti kita bahas lagi ya kapan-kapan ya. Oke. Untuk tugasnya ini dulu. Jadi hari ini kita selesai dulu ya anak-anak ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke. Tidak. Baik, kita simpulkan dulu hari ini kita belajar apa? Ayo. Arifan, besok aku tes. Apa? Tanya. Besok hari Rabu adanya tugas Pak belajar. Iya, nggak ada Zoom pertemuan seperti ini, nggak ada. Kamu Ya, kan udah selesai. hanya tugas saja ya. Udah mau ngecas di sana. Gitu ya. Karena libur ya. Oke. Baik, sekarang saya tanya dulu nih, hari ini kita belajar apa anak-anak? Terus. Tahu. Kita harus bergizi. iya ya, harus sarapan pagi ya. Jadi bisa kita simpulkan ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia itu diantaranya yang sudah kita pelajari ya. Saya ini tak tuliskan, mungkin aku nak ditulis pernah mencatat ya. Kalau di sekolah nanti kalian akan sering mencatat sama Pak Rifan ya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Sebentar Nokli ya. Satu ya, makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga. Dan nanti kita akan belajar istirahat ya. Istirahat yang cukup ya. Istirahat yang paling baik itu tidur siang. Nah, kalau kalian suka tidur siang ya, nanti pertumbuhannya akan lebih bagus ya. Gitu. Cukup istirahat. Kalau malam tidurnya jangan terlalu malam ya. Jam 9 lah, jam 9 sudah tidur ya. Bangunnya nanti bisa pagi. Oke, gitu ya anak-anak ya. Jangan lupa PR-nya, jangan lupa yang ditulis di Google Classroom apa saja, yang dikerjakan yang mana saja ya. Gitu ya anak-anak ya. Baik, kita selesai untuk hari ini. Loh, itu Mas Reski sudah angop ini ya, Mas Reski. Mas Reski sudah menguap ini, lebar sekali. Kalau menguap, kalau angop itu ditutupi Mas Reski ya. Nanti kalau ada cicak masuk ke mulutmu gimana ya? Ditutup gini kalau angop ya. Nanti kalau ada binatang yang masuk gimana ya? Teman nanti. Oke anak-anak, kita sudah selesai hari ini. Terima kasih atas semangatnya hari ini ya. Besok lagi kalau mau pertemuan pakai seragam, pakai kemeja ya, pakai merah putih atau pakai seragam yang maksimal ya. Oke, siapa sekarang yang mau memimpin doa? Siapa yang mau memimpin doa? Reski, tadi pagi siapa? Tadi pagi Mas. Tadi pagi siapa sih? Oke, sekarang Mas Pandu coba dipimpin doa teman-temannya. Yuk semuanya, saya tak matikan dulu mikrofonnya ini. Tak matikan dulu mikrofonnya. Yuk Mas Pandu dihidupkan mic-nya, dipimpin doa teman-temannya. Yuk kalau berdoa harus serius semua karena kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yuk.
Mari teman-teman, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Pandu. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Walaupun pertemuannya sebentar, mudah-mudahan dapat ilmu ya. Dan kalau sudah dapat ilmu, jangan gampang lupa, jangan cepat lupa ya. Sekarang belajar, paham, besok lupa lagi ya. Oke anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, sampai jumpa besok ya, hari Jumat berarti ya.